sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain amin. Thaniyan annahu qama lahum talamidhu qamu binashri aqwalihim wad difa'i anha wal intisari laha. Ini faktor-faktor yang menyebabkan imam-imam madhab pada kurun waktu setelah tabi'in yang menyebabkan mereka ini masyhur dan juga menyebabkan mereka dikenal hingga sekarang. Faktor yang pertama kemarin, mereka punya pendapat dan pendapatnya sudah terdokumentasi, sudah disusun menjadi buku. Ini imam-imam madhab. Beda dengan generasi tabi'in seperti Al-Hasan Al-Basri, nggak ada bukunya, nggak menyusun buku. Tapi kalau periode setelah tabi'in, yaitu imam madhab ini, mereka bisa kita kenal dan juga bahkan madhabnya itu kemudian mantap dan dipegang oleh banyak orang karena memang sudah tersusun pendapat-pendapatnya. Ini faktor pertama. Yang kedua yang barusan kita baca ini, bahwasannya faktor yang kedua, annahu qama lahum talamidhu, bahwasannya berdiri bagi mereka murid-murid, qamu binashri aqwalihim, yang mereka murid-murid itu berdiri untuk menyebarkan pendapat-pendapat ulama mujtahid, wad difa'i anha, dan juga mempertahankan akwal atau pendapat imam madhab, wal intisari laha, dan juga menolong di sini maksudnya mendukung pendapatnya. Wa kana lahum fil minal maqami fil hayatil ijtimaiyati, dan ada bagi para imam madhab dalam kedudukan, dalam strata sosial, ada maju'ila lima yantahilunahu, sesuatu yang dijadikan untuk mereka nyatakan, sesuatu yang dijadikan untuk mereka nyatakan, hu akan ma minar ro'yi, maksudnya adalah pendapat, kimatan dinyatakan sebagai kimatan, sebagai sesuatu yang berharga. Faktor yang pertama, mengapa imam-imam madhab, imam mujtahid ini hingga sekarang madhabnya mantap dan dipegang oleh orang banyak? Karena memang punya murid-murid yang ikut menyebarkan pendapat-pendapat imam madhab ini. Bukan hanya menyebarkan, tapi juga ikut membela dan juga mendukung pendapat para imam madhab. Yang dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i, disebut dengan Asy-Syafi'iyah, yaitu ulama-ulama Syafi'i, atau kadang disebut dengan Ashabus Syafi'i. Begitu juga Imam Hanafi, yang nama aslinya adalah Nu'man bin Harith. Imam Abu Hanifah ini punya ulama-ulama atau murid-murid yang mendukung, namanya Hanafiyah, Al-Hanafiyah, ulama Hanafiyah. Begitu juga Imam Malik bin Anas, ini punya Malikiyah, para ulama-ulama yang mendukung murid-muridnya yang mempertahankan pendapat-pendapat Imam Malik. Begitu juga Imam Ahmad bin Hambal, nama ulamanya Hambaliyah. Mereka ini mempertahankan pendapat-pendapat imam madhabnya mereka masing-masing, sehingga mantap dan kokoh bangunan madhabnya. Bukan hanya mantap dan dikenal, tapi kokoh karena memang disusun secara sistematis, saudara. Kalau kita lihat kitab Muwatta, itu hadis sebenarnya. Muwatta itu hadis, tapi susunan babnya memang mulai dari bab toharoh, memang mulai dari bab bersuci, setelah itu sholat dan seterusnya. Demikian para imam madhab yang 4 itu menyusun buku memang dari awalnya itu biasanya walaupun ada yang langsung sholat, biasanya toharoh dulu.
Setelah toharah baru sholat. Setelah sholat biasanya zakat atau puasa. Setelah puasa zakat baru haji. ini yang ibadah. Nanti habis ibadah baru muamalah. Habis muamalah baru munakahah, urusan nikah. Habis munakahah baru jinayah. Jinayah itu ya semacam pidana atau perbuatan jahat kriminal lah, seperti mencuri, kemudian apalagi selain mencuri, membunuh juga, itu jinayah namanya. Nanti biasanya ditutup dengan babul idki atau budak, membebaskan budak lahir. Ini memang susunannya rata-rata seperti itu. Filosofinya para ulama menulis susunan-susunan ini karena pertama yang diutamakan ibadah. Ibadah ini buat menyempurnakan potensi idrokiyah kita atau potensi pengetahuan kita. Kita ini kan punya rasa tahu atau punya rasa ingin tahu. Pengen tahu itu namanya idrok. Dan cuma manusia pengen tahu ini warna coklat, ini warna hijau, dan itu hanya dimiliki oleh manusia. Itu sederhana aja. Tapi yang lebih dalam pasti pengen tahu kita ini dari mana asalnya, sedang di mana sekarang, dan tujuannya akan di mana. Nah, ibadah itu menyempurnakan itu. Sholat kita, puasa kita, sodakoh kita, haji kita menyempurnakan supaya kita nyampe tuh. Oh, maksudnya kita sekarang ada di dunia dan nanti akan kembali kepada Allah. Itu ibadah menyempurnakan itu. Lama kelamaan dengan tekun ibadah akan kebuka semua. Kita akan kenal, kita akan tahu bahwa tujuan kita adalah menuju Allah nanti. Ibadah membuka, menyempurnakan potensi yang disebut dengan potensi idrokiyah atau pengetahuan kita. Dalam diri manusia itu ada yang namanya potensi asyahwaniyah atau rasa ingin, pengen. Waktunya lapar biasanya pengen apa, Pak? Makan. Waktunya haus pengen apa? Minum. Itu perut semua. Fikih atau syariat mengatur juga gimana supaya makan kita, gimana supaya minum kita ini jangan jadi minum yang Allah murka, yang Allah nggak ridho. Diatur dengan apa? Diatur dengan muamalah, cara dagang, cara memperoleh keuntungan, baik dengan cara sewa menyewa atau dengan cara jual beli. Ini diatur semuanya supaya apa? Supaya asyahwah al-quwwah asyahwaniyah, potensi pengen kita, pengen yang bangsa perut nih, ini supaya terjaga, teratur. Boleh nggak ngisi perut? Boleh nggak ngenyangin perut? Boleh, tapi lihat aturan syariat. Nah, ini ada di muamalah. Ada potensi syahwaniyah, tapi asyahwaniyah al-farjiyah. Pengenan, tapi bukan pengenan perut, pengenan bangsa farji. Bawahnya perut, sejengkal kali kira-kira ya. Sejengkal bawah perut, itu ada kepengenannya juga. Nah, ini boleh nggak? Boleh dan manusiawi. Fitrahnya manusia ya seperti itu. Terus bagaimana? Islam mengatur juga dengan munakahah. Babnya begitu, bab munakahah. Habis munakahah, nah kadang-kadang ada dalam manusia, bukan kadang-kadang, pasti selain ada al-quwwah asyahwaniyah, potensi kepengenan, ada potensi untuk ghadabiyah, buat marah itu ada. Potensi kemarahan itu ada, al-quwwah al-ghadabiyah, yaitu potensi untuk menolak, untuk melawan itu ada. Boleh nggak kita melawan? Boleh nggak kita marah? Boleh nggak kita menolak? Boleh, tapi hati-hati, ada jinayat, harus diatur. Itu susunan. Nah, imam-imam madhab yang sedang kita bahas di sini, madhabnya kokoh karena memang disusun secara sistematis dengan susunan yang kurang lebihnya seperti tadi. Ini alasan yang kedua. Selain sistematis disebarkan oleh para muridnya, murid-muridnya ini ikut membangun atau ikut merancang bangunan madhab yang kokoh itu. Yang ketiga, salisan, faktor yang ketiga, mailul jumhuri, yaitu kecenderungan mayoritas, li ayyakuna ala ilmin bima yantahiluhul qadi, supaya mereka berada atas ilmu, atas pengetahuan, bima yantahiluhul qadi, sesuai dengan keputusan yang dinyatakan oleh al-qadi, yang dinyatakan oleh seorang hakim minal madhabi, dari suatu madhab, hatta latakuna
hurriyatuhu fir ra'yi, sehingga tidak akan terjadi kemerdekaan seseorang fir ra'yi dalam pendapat, tidak ada madinnatan littiba'il ahwa, diduga sebagai suatu yang mengikuti hawa nafsu fil qada'i dalam memutuskan, wala yakunu dzalika, dan tidak akan terjadi itu illa idza kana lahu madhhabun mudawwanun, kecuali jika ada bagi orang tersebut madhhabun mudawwanun, madhab yang tersusun atau yang yang sifatnya paten, yang dibukukan, itu maksudnya yang sifatnya paten, yang ditentukan juga bisa. Faktor ketiga, kenapa imam madhab ini dikenal madhab-madhabnya tersebar luas? Karena memang mayoritas orang cenderung kepada madhab-madhab ini, sehingga orang alim sekalipun dia mampu istimbat atau mampu menggali hukum dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma'. Tapi kalau tidak ikut madhab, maka dia tidak akan diakui oleh hakim, atau tidak akan diakui oleh qadhi dari masing-masing madhab itu. Masing-masing madhab itu memang punya imam, punya qadhi atau punya hakim yang dipercaya untuk memutuskan. Ada al-qadhi, ada juga mufti, ada orang alim dia bisa ngambil hukum, bisa menggali hukum dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma, dia bisa. Tapi kalau dia tidak ngikut salah satu mazhab, itu nggak bakal diakui. Pasti harus ikut salah satu mazhab. Itu kecenderungan jumhur, kecenderungan mayoritas ulama. Ahlus sunnah wal jamaah demikian. Kecenderungan mayoritas orang itu pasti bersama-sama, berjamaah dalam satu mazhab. Meskipun berbeda, tapi asal dia berjamaah maka makin kuat. Nah, demikian juga kecenderungan orang-orang ini membuat sehingga membuat seseorang, misalnya jika dia mampu untuk menggali hukum, tetap tidak akan diakui kalau tidak mengikuti salah satu mazhab ini. Harus ada madhabun mudawwanun, harus ada madhab tertentu yang memang sudah paten sifatnya. Jadi dengan demikian madhab-madhab itu semacam apa kalau sekarang ya, semacam konstitusi lah, atau semacam undang-undang. Konsep apa? Sekte bukan sih, bukan sekte. Madhab itu ya semacam undang-undang. Dia punya undang-undang tertulis. Mudawwan itu udah tertulis, undang-undang tertulis, KUHP atau apa lagi selain KUHP, perdata pidana, sudah punya undang-undang tertulis. Ada orang dia pandai, dia alim dalam hukum, tapi kalau tidak ikut undang-undang menurut madhab apa, maka tidak akan diakui oleh mayoritas orang, oleh mayoritas umat Islam. Maka harus mengikuti salah satu ini. Ini faktor ketiga. Wa nahnu ulai natanarjam haula'il fuqaha'il ladina duwinat madahibuhum. Dan kami di sini akan menerjemahkan di sini maksudnya akan membawakan biografi sedikit tentang ahli fikih itu, alladzina duwinat madahibuhum, yang telah disusun madhab-madhab mereka. Wa kana lahum ittiba'un bil amsar al mukhtalifah, dan mereka memiliki pengikut, atau lahum atba'un bil amsar, mereka mempunyai pengikut di negeri-negeri atau di kota-kota yang berbeda. Ma'abayani mamtaza bihi kullun minhum, beserta dengan penjelasan sesuatu yang istimewa, kullun minhum, setiap orang darinya. Maksudnya kata Syekh Rebek, nah berikut ini akan kami terjemahkan atau akan kami bawakan biografi sedikit tentang ulama-ulama ahli fikih yang punya banyak pengikut itu, dengan 3 faktor tadi. Ini ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan seterusnya. 3 faktor itu membuat mereka madhab-madhabnya sampai sekarang masih bisa kita lihat dan masih bisa diikuti boleh dalam madhab fikih. Madhab fikih ini yang sudah divalidasi, sudah diteliti dan sudah dibahas oleh kiai-kiai NU. Madhab fikih yang memang bisa kita pegang 4: madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini udah diuji, dan ini yang paling komprehensif,
yang paling menyeluruh dan bisa dikatakan pas buat kita. Nah, yang lain-lain yang gimana? Yang lain-lain silakan lah kalau mau cari sendiri. Tapi yang 4 ini udah ditanggung artinya dijamin, sudah divalidasi, sudah diteliti oleh Kiai-Kiai NU. Dan di bawah bendera Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Entar nanti di hari kiamat ikut aja bendera NU. Ikut salah satu dari 4 madhab ini, ikut bendera NU, maka insya Allah akan dapat lisensinya dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, madhab yang lain ada madhab akidah. Madhab akidah lain lagi ulamanya, bukan 4 imam madhab fikih, bukan. Madhab akidah baru ada setelah perkembangan fikih. Madhab akidah yang dipegang oleh NU itu ada 2, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Emang yang mana tuh madhab akidah? Itu yang kita kenal wujud kidam bako itu. Wujud sifat 20. Sifat 20 itu dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu yang nanti kemudian kita kenal ada sifat jaiz bagi Allah, sifat jaiz bagi Rasul, bagaimana itu mukjizat, bagaimana itu karomah. Itu di situ di akidah. Akidah ada di 2 imam, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Yang sedang kita bahas ini imam-imam fikih. Ada lagi satu lagi imam tasawuf. Imam tasawuf ini yang dipegang oleh NU, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi atau Imam Ghazali. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.